Oke. Nah, udah direkam. Siap. Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya. Kita akan masuk ke transformasi Fourier. Kita akan masuk dulu pendahuluan. Nah, sebelum masuk ke transformasi Fourier, saya perlu tanyakan juga. Oke, langsung aja lah. Saya masuk dulu aja lah. Oke, transformasi Fourier itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada kemiripan dengan transformasi Laplace untuk yang waktu kontinu. Sedangkan untuk yang waktu diskritnya nanti ada kemiripan dengan transformasi Z yang sudah kalian pelajari pada mata kuliah sinyal dan sistem sebelumnya. Oke, pertama saya akan menjelaskan kenapa sih kita perlu mempelajari transformasi Fourier dan apa itu transformasi Fourier. Oke, next. Nah, kenapa kita harus belajar transformasi Fourier? Oke, jadi di sini ada sedikit meme, gitu ya. Intinya adalah bahwa semua sinyal semua sinyal itu dapat kita sederhanakan, bukan sederhanakan ya istilahnya, dapat dibuat menjadi trigonometric series atau deret trigonometri. Semua jenis sinyal menurut Fourier seperti itu. Jadi entah itu dia sinyal berupa sinyal kotak yang sudah mirip sinusoidal, sinyal gergaji, sinyal tidak beraturan yang periodik, termasuk ini juga detak jantung kalian, itu bisa dibuat menjadi deret trigonometri. Nah, bahkan sinyal yang tidak periodik, kayak misalnya impuls hanya sekali saja, ataupun sinyal yang acak-acakan, gitu ya, nah, itu juga dapat dibuat menjadi deret trigonometri. Nah, kenapa deret trigonometri ini penting? Kita akan melihat, jadi dari dulu gitu ya, deret trigonometri ini hubungannya dengan yang namanya keperiodikan suatu sinyal. Nah, suatu yang periodik itu dari zamannya Bizantium, kerajaan Bizantium itu sudah bukan Bizantium, Babilonia ya, dari orang-orang Babilonia itu sudah mempelajari tentang trigonometri ataupun eksponensial kompleks yang periodik untuk mempelajari atau memprediksi, menganalisis semua kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang periodik. Salah satunya kejadian astronomi. Kalian tahu kalau misalnya dulu sekali sebelum ditemukan kompas, orang berlaut melihat bintang, rasi bintang. Dia melihat utara di mana, selatan di mana, timur dan barat di mana, lewat rasi bintang. Nah, kalau kalian perhatikan atau kalian ada sekarang softwarenya untuk melihat pergerakan rasi bintang, bahwa setiap tahun sepanjang tahun itu rasi bintang itu bisa berbeda, apalagi yang tinggalnya di belahan bumi lebih utara dan lebih selatan gitu ya. Di Indonesia pun berbeda. Jadi bulan Januari dengan bulan Juni itu rasi bintang yang terlihat beda. Nah, dia akan terus berulang setiap tahunnya itu. Nah, itu adalah fenomena periodik. Begitu juga dengan arah matahari, bulan dan lain sebagainya. Itu adalah kejadian-kejadian yang periodik seperti itu. Kalau misalnya lihat berita juga ada komet Halley seperti itu yang mendekati bumi setiap berapa puluh tahun sekali. Nah, itu pun kejadian-kejadian periodik di diteliti supaya kita bisa melakukan prediksi, prediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, itu kegunaan dari eksponensial kompleks ataupun pasangan harmonik sinus dan kosinus yang periodik. Nah, lalu pada tahun 1748 di sini Euler mengatakan bahwa semua gerak getar pada dawai merupakan penjumlahan linear mode normal sinusoidal. Nah, jadi kalau dawai itu yang paling populer itu di
main gitar ya, bagaimana dawai yang dilentangkan saat kita petik memiliki suara yang berbeda-beda tergantung dari perenggangannya. Nah, Euler pada tahun 1748 mengatakan dawai, bagaimanapun pergerakan dawai itu merupakan penjumlahan linear dari sinusoidal. Nah, ini jadi penjumlahan masing-masing ini. Nah, dengan kata lain, setidak beraturan apapun pergerakan dawai bisa kita lihat keteraturannya. Nah, intinya di situ. Keteraturannya itu dilihat dari bentuk sinusoidal-sinusoidal. Nah, itu kata Euler. Tapi di tahun berikutnya Bernoulli bukan menyangkal ya, tidak setuju dengan pernyataan Euler ini. Dia tidak melakukan penelitian lebih lanjut, tapi dia tidak setuju dengan Euler. Lagrange di tahun berikutnya lagi dia sama sekali menolak. Nggak mungkin dia bilang katanya nggak mungkin bahwa suatu yang suatu yang ujung-ujungnya itu terikat atau difix gitu ya, terikat, dia memiliki hubungan dengan deret trigonometri. Lagrange menyatakan bahwa sebenarnya trigonometri itu ya nggak sekuat itulah gitu, pengaruhnya nggak terlalu besar gitu. Nah, ini pada tahun 1748 hingga sampai 50 tahun kemudian. Nah, ini memang bisa sangat lama kalau dulu itu yang namanya ilmu pengetahuan. Baru setelah 50 tahun kemudian dari 1748 setelah Euler mengatakan seperti itu, Fourier, nah di sini namanya dia Fourier, mengatakan bahwa semua sinyal periodik itu dapat direpresentasikan oleh deret trigonometri. Jadi dia menyetujui apa yang dikatakan oleh Euler sebelumnya. Nah, tapi di sini Fourier masih menyatakan sinyal periodik gitu. Masih menyatakan sinyal periodik saja, terbatas. Seperti itu. Di sini Fourier menelitinya dulu itu dia tidak meneliti dawai seperti yang dilakukan oleh Euler. Dia itu penelitiannya pada propagasi dan difusi panas. Nah, Fourier itu. Itu ada hubungannya dengan gelombang juga. Bukan gelombang listrik, tapi gelombang panas. Bahwa dia bisa menjelaskan tentang propagasi ataupun difusi gelombang panas itu dengan deret trigonometri. Nah, Lagrange di sini walaupun udah 50 tahun berlalu, dia masih tetap tidak setuju. Jadi pada saat Fourier itu menyerahkan penelitiannya gitu ya untuk diteliti, jadi ini kan ilmu baru gitu ya, dia harus istilahnya diuji dulu oleh beberapa penguji gitu ya, seperti kalian TA nanti ya. Nah, diuji. Nah, salah satu pengujinya itu dari 4 penguji, 3 penguji menyetujui ide Fourier. Salah satunya tuh siapa itu? Bukan Lagrange. Laplace, salah satunya Laplace yang nanti namanya jadi transformasi Laplace. Nah, yang keempat, penguji keempat ini satu-satunya dia tidak setuju. Lagrange masih tetap kekeh dengan pernyataan 50 tahun lalu. Nah, akibat ketidaksetujuan Lagrange ini, penelitian si Fourier tertunda, nggak bisa dipublikasi. Hingga akhirnya 15 tahun kemudian setelah berusaha mencari jalan gitu ya. Nah, Fourier menerbitkan bukunya setelah 15 tahun ditolak idenya. Nah, baru menerbitkan bukunya tentang dulu namanya bukan transformasi Laplace ya, pokoknya tentang sinyal periodik yang bisa direpresentasikan oleh deret trigonometri. Nah, seperti itu. Di sini menariknya Fourier itu tidak menemukan deret Fourier secara matematis gitu, tapi dia menemukan idenya, ide tentang deret Fourier tersebut, deret trigonometri. Nah, yang menemukan secara matematisnya itu yang namanya Dirichlet di sini. Dirichlet itu kalau di sinyal sistem ada itu delta kan ya, dari Dirichlet. Dirichlet ya namanya itu ya. Jadi dia menjelaskan secara matematis transformasi Fourier. Nah, jadi ilmu ini memang ilmu yang sangat panjang gitu ya. Bahkan ada jeda 50 tahun baru bisa terselesaikan masalahnya. Dan disusun oleh bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang itu ya sampai menjadi transformasi Fourier.
Tetap namanya Fourier ini diabadikan karena dia yang menemukan idenya, seperti itu. Nah, kegunaan deret Fourier dalam analisa suatu fenomena, nah ini dari penelitian si Fourier sendiri, yaitu dia sebagai perambatan dan difusi panas. Jadi satu lagi, jadi matematika itu bukan ilmu pengetahuan ya, matematika. Makanya namanya FMIPA ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, matematika itu adalah melakukan pemodelan pada suatu fenomena alam supaya fenomena-fenomena tersebut dapat diprediksi, dapat dihitung, dapat dianalisis, dapat direkayasa. Nah, itu tujuan dari engineer ya. Kita engineer itu adalah ahli perekayasa, gitu ya. Nah, jadi di sini fenomena perlambatan dan difusi panas bisa dianalisis dengan deret Fourier, getaran Dawai yang tadi. Nah, jadi setelah beberapa tahun kemudian juga selain dari deret yang periodik, ternyata deret yang tidak periodik pun bisa ditransformasikan ke dalam deret trigonometri atau nanti sebagai deret Fourier. Lalu gerak alami planet, nah itu pokoknya semua yang periodik. Nah, ini bagian astronomi ya, periode iklim bumi, ini juga bagian kalau iklim bagian apa ya? Geometeorologi ya. Sumber listrik AC, alternate current, ya kalian tahu yang kerjanya mungkin di PLN atau yang mungkin yang ingin ke tenaga listrik, bahwa sumber listrik AC bentuknya adalah sinusoidal 50 Hz atau 60 Hz di beberapa negara seperti itu. Nah, lalu juga rangkaian listrik dari sistem LTI, linear time invariant, gelombang ombak di laut. Nah, berarti di bagian teknik lautan. Sinyal yang ditransmisikan oleh entah itu HP, telepon genggam, televisi, lalu WiFi dan lain sebagainya. Dan juga termasuk komputasi komputer. Nanti ini ada istilahnya namanya phase Fourier transform. Nah, ini algoritma ya phase Fourier transform itu. Jadi masalah dari deret Fourier pada masa-masa awalnya itu adalah perhitungannya yang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi dilakukan pada komputer seperti itu. Ya kita pun, kalian pun di pelajaran sinyal dan sistem menghitung transformasi Laplace pasti kesusahan. Menghitung transformasi Fourier juga nanti tidak bisa dikatakan mudah ya, bisa sulit, bisa menjadi sangat sulit. Tergantung dari nanti sinyalnya seperti apa. Tapi berikutnya ini menjadi tools yang sangat kuat deret Fourier ini pada komputasi. Istilahnya adalah nanti FFT. Ini juga ditemukannya bukan oleh Fourier-nya sendiri, beda orang lagi. Nah, kenapa Fourier ini ingin sekali menyatakan bahwa semua sinyal itu bisa direpresentasikan oleh trigonometri, deret trigonometri. Bentar, ada di sini nggak? Oh, enggak. Karena bentuk sinyal sinus maupun kosinus, jadi sinusoidal itu ya, itu adalah bentuk yang ada secara alami di alam. Nah, yang kalian pernah belajar tentang generator AC, nah itu kan pasti kalian tahu bentuknya itu kan berputar ya, yang bagian rotornya entah itu bagian magnetnya atau bagian kumparannya, lalu keluarannya membentuk sinusoidal. Nah, kalau misalnya kalian lihat di permukaan air yang tenang, terus kalian jatuhkan suatu benda ke sana, ada gelombang, gitu, terjadi gelombang, nah itu pun bentuknya adalah sinusoidal. Nah, jadi secara alami, sinyal-sinyal sinusoidal itu sinyal yang gampang untuk dibuat, lebih mudah ya untuk dibuat, dan juga ada secara alami. Makanya dengan deret Fourier ini, sinyal-sinyal direpresentasikan dengan deret trigonometri, ini akan membuat perhitungan dan analisis menjadi lebih mudah. Saya tidak bilang menjadi mudah, tapi setidaknya lebih mudah dari yang sebelumnya. Oke, nah itu tentang sedikit sejarah dan kenapa kita harus belajar transformasi
Fourier. Oke. Ini masih ada lanjutannya. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak tentang materi yang tadi saya jelaskan sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Tidak ada? Oh ya, oke. Mungkin nanti bisa kita, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti bisa kita tunggu sampai bagian akhir ya, selesai saya menjelaskan ini. Kayaknya ini juga nggak akan terlalu panjang. Kita lanjut terlebih dahulu. Oke, tadi itu kenapa kita harus belajar transformasi Fourier dan sejarah bagaimana Fourier menyatakan bahwa semua sinyal, entah itu periodik ataupun yang aperiodik, itu dapat direpresentasikan ke dalam deret trigonometri, dan juga keuntungannya dari merepresentasikan suatu bentuk sinyal ke dalam deret trigonometri. Oke, pertama kita sedikit kembali mengingat tentang sinyal dan sistem, yaitu respon dari sistem LTI. Ingat di sini kita akan batasi pada sistem yang linear dan tidak berubah terhadap waktu, yaitu LTI. Nah ini tadi sudah saya sedikit jelaskan. Keuntungan sinyal-sinyal direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari sinyal-sinyal dasar ataupun trigonometri dasar. Nah, sinyal-sinyal dasar dapat digunakan untuk mendeskripsikan klasifikasi sinyal. Nah, yang paling penting yang kedua, respon sistem LTI untuk setiap sinyal menjadi cukup sederhana dalam strukturnya. Intinya lebih gampang untuk dianalisis, itu intinya seperti itu. Nah, keduanya ini dihasilkan oleh sinyal eksponensial kompleks dalam waktu kontinu maupun waktu diskrit. Nah, ini EST, E pangkat ST, ini adalah peubah S, yaitu miliknya Laplace, dan peubah Z miliknya transformasi Z. Nah, ini kita akan sedikit mengulang kembali. Nah, untuk eksponensial kompleks sendiri, jadi eksponensial kompleks itu kalian masih ingat kan ya? Dan di sini jelasin nggak ya? Eksponensial kompleks itu kalau kita pecah itu menjadi bagian realnya adalah kosinus dan bagian imajinernya adalah sinusoidal. Jadi kalau ngomongin eksponensial kompleks ya hubungannya dengan trigonometri juga, deret trigonometri seperti itu. Jadi jangan bingung. Tadi kita ngomonginnya deret trigonometri, tiba-tiba di sini eksponensial kompleks. Sebenarnya itu hal yang sama, gitu ya. Hal yang saling terkait. Nah, jadi pentingnya eksponensial kompleks pada sistem LTI adalah respon sistem dari masukan yang berupa eksponensial kompleks akan menghasilkan eksponensial kompleks yang sama, dalam hal ini adalah frekuensinya atau perubahannya, dan perubahannya itu hanya pada amplitudanya, gitu. Artinya lebih perubahannya bisa kita lihat dan artinya lebih gampang dianalisis. Oke, misalnya kalau pada waktu kontinu kita punya masukannya E pangkat ST, maka keluarannya adalah HS dikali E pangkat ST. Begitu juga dengan waktu diskrit. Nah, karena ini mata kuliahnya adalah pengolahan sinyal analog, yang nanti ada lagi pengolahan sinyal digital, maka kita hanya akan membahas fokusnya adalah di bagian yang waktu kontinu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini HS atau HZ adalah fungsi peubah kompleks S atau Z pada transformasi Laplace ataupun transformasi Z. Nah, ini pembuktiannya. Misalnya kita punya respon impulsnya adalah HT, jadi sistemnya itu adalah HT. Sinyal masukannya adalah XT, yaitu E pangkat ST, maka nah kalian masih ingat ini dengan definisi dari transformasi Laplace, nah, yang ada integral dari minus tahingga sampai tahingga. Oke. Semoga tidak trauma ya, khususnya yang menganggap sinyal dan sistem mata kuliah paling sulit sampai saat ini gitu ya. Nah, jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita bisa E pangkat S dikali T min tau. Nah, ini bisa kita pisahkan menjadi bentuk E pangkat S kali T dikalikan dengan E pangkat min S tau.
Nah, karena bagian E pangkat S kali T ini tidak ada taunya, maka kita bisa keluarkan dari integral. Seperti ini. Nah, di sini kita tinggal integralkan saja. Nah, ini ya. Ini kita menggunakan asumsinya menggunakan yang sisi kanan atau yang unilateral. Nah, maka yang bagian ini itu adalah definisi dari HS. Nah, seperti ini. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, itu adalah pembuktiannya bahwa kalau kita punya masukannya berupa eksponensial kompleks, maka keluarannya adalah eksponensial kompleks juga, tapi amplitudanya itu berubah. Nah, ini Hx adalah konstan kompleks yang nilainya bergantung pada S. Ini harusnya Hs ya, sorry. Pada S dan berhubungan dengan respon impuls dari sistem. Nah, ini. Nah, untuk waktu diskrit juga penjelasannya sama atau pembuktiannya sama. Nah, ini ya, respon impulsnya ya. Nah, oke. Nah, untuk analisis sistem LTI, keuntungan kita menguraikan sinyal dasar dan mengubahnya. Jadi mengubah suatu sinyal yang bentuknya antah berantah, entah bagaimana gitu ya, menjadi diuraikan menjadi bentuk eksponensial kompleks seperti ini. Nanti dalam perhitungan ya, ini ya kita lebih mudah menghitungnya. Kita bisa melihatnya satu persatu. Karena kita bisa menghitungnya sebagai superposisi. Artinya superposisi respon dari penjumlahan adalah penjumlahan masing-masing responnya gitu. Jadi kalau kita di sini kita jabarkan dulu setelah melewati HS, nah ini jadi setelah melewati sistem, maka keluarannya bisa kita lihat sebagai bentuk seperti ini. Jadi seperti menghitung masing-masing terlebih dahulu, baru kemudian dijumlahkan. Intinya lagi-lagi adalah mempermudah melakukan analisis. Ingat bahwa tujuan dari matematika adalah semua hal itu, entah itu sistem, inginnya gitu ya, bisa dihitung. Kalau kita bisa menghitung, bisa mengukur, maka kita bisa pertama memprediksi apa yang kita inginkan, keluarannya seperti apa. Yang kedua, kita bisa rekayasa supaya keluarannya sesuai yang kita inginkan. Nah, intinya sebenarnya hanya dua seperti itu. Oke. Jadi kalau kita tuliskan penjumlahan ini secara umum, maka kita bisa menuliskannya sebagai bentuk sigma seperti ini. Ya, intinya sama aja, ini bentuk sederhananya gitu ya. Untuk waktu kontinu. Nah, biasanya tuliskan dalam bentuk sigma dan keluarannya adalah bentuk seperti ini. Ini hanya penulisan lagi-lagi mirip sebenarnya sama yang di atas. Cuma dituliskan secara umum. Untuk K-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, ini kesimpulannya adalah bahwa kalau sinyal masukan itu berupa kombinasi linear eksponensial kompleks, maka keluarannya pun akan sama, yaitu kombinasi linear eksponensial kompleks yang berubah hanyalah amplituda. Seperti itu, amplitudanya saja yang berubah. Nah, ini secara umum variabel atau perubahan S dan Z dapat berupa bilangan kompleks. Nah, tapi pada analisis Fourier kita batasi bahwa variabelnya itu hanyalah bagian imajinernya saja, yaitu J omega. Jadi dia pada waktu kontinu S-nya ini kita substitusikan menjadi J omega. Jadi ini lebih sempit gitu ya dibandingkan yang Laplace. Nah, sehingga kita hanya melihat eksponensial kompleks dalam bentuk E, J, omega T. Jadi tidak ada bagian realnya, semua adalah bagian yang imajiner. Nah, nanti kita akan melihat perbedaan antara Laplace dengan Fourier. Fourier itu nanti disebutnya sebagai frekuensi fisis, yang artinya frekuensinya tersebut bisa dilihat, gitu. Bisa dilihat dengan mata kita. Ya sebagai contoh, misalnya kita menggunakan filter Instagram, gitu. Yang difilter pada gambar di Instagram seperti itu adalah sinyal-sinyal dengan frekuensi sinyal tampak atau sinar tampak.
Ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu, dan lain sebagainya. Kita ingin mengubah kecerahannya, frekuensi dari histogramnya, frekuensinya itu digeser. Gitu. Jadi kita bisa merasakan sendiri istilahnya bahwa ada frekuensi dari transformasi Fourier itu. Nah, itu nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Oke, kita melihat ini sedikit gambaran tentang perhitungannya. Misal sebentar. Oh iya. Misal kita punya sistem LTI yang hubungan antara masukan dan keluarannya berupa pergeseran waktu sejauh 3 atau di delay sejauh 3. YT sama dengan X T min 3. Ini artinya bahwa keluarannya itu adalah sama seperti sinyal masukan, tapi yang di delay sebesar 3 satuan waktu. Seperti itu. Ini sebenarnya di bagian Laplace ya, bagian delay. Bukan delay itu, bukan Laplace, Z ya. Nah ini sebenarnya kita lanjut dulu. Jika masukan sistem berupa sinyal eksponensial kompleks, sebut saja xt-nya adalah E pangkat J2T. Nah, sehingga kalau kita substitusikan X-nya itu menjadi E pangkat J2T, maka xt-3 menjadi E pangkat J2T-3. Kita ganti T-nya menjadi T-3 yang di sini. Nah, di sini kita bisa pecah eksponensialnya menjadi E pangkat min J6 dikalikan saja dengan E pangkat J2T. Nah, ini nanti yang akan disebut sebagai E pangkat J2T ini, yang ada T-nya itu disebut sebagai fungsi eigen. Nah, sedangkan E pangkat min J6-nya itu disebut sebagai eigen value atau nilai eigen yang berkaitan dengan fungsi eigen E pangkat J2T ini. Atau bisa kita tuliskan H J2 sama dengan E pangkat min J6. Nah, kalau kita lihat balik bahwa di sini kita menyatakan bahwa hubungan antara masukan dengan keluaran itu adalah masukan yang didelay. Nah, artinya respon impuls dari sistem ini adalah delta T min 3. Karena kalau kita hitung definisi dari respon impuls HS, maka kita mendapatkan seperti ini bentuknya, E pangkat min 3S. Nah, kalau ini masukannya adalah delta T min 3, respon impulsnya ya, respon impuls dari sistemnya. Itu adalah sistem yang mendelay sinyal masukan. Nah, jadi kalau misalnya kita substitusikan S-nya ini balik lagi ke J omega, yang ini ya, J2, maka yang ini akan menjadi E pangkat min J6. Jadi yang ini HS-nya itu adalah E pangkat min 3S. Kalau kita substitusikan S-nya menjadi J2, maka menjadi E pangkat min J6. Jadi kita bisa melihat hubungannya di sini antara fungsi eigen dengan eigen value-nya atau nilai eigennya. Ini adalah perbedaannya adalah 3 atau terdelay sebesar 3. Nah, itu artinya seperti itu. Nah, untuk kasus lain, kalau misalnya kita punya masukannya adalah cos 4T ditambah cos 7T, dengan sinyal keluarannya juga sama, misalnya hubungannya adalah YT itu adalah sinyal masukan yang didelay sebesar 3 satuan waktu. Nah, atau kita bisa menuliskannya bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita melihat bentuk seperti ini, maka kita harus mengubah dulu ke dalam bentuk hubungan Euler. Nah, ini harusnya dijelaskan dalam sinyal dan sistem ya. Atau enggak di kalkulus 2, bukan kalkulus 2. Kalkulus 2 bagian eksponen, enggak, di sinyal dan sistem harusnya dijelaskan. Jadi cos
ini dua-duanya cost ya. Oke. Jadi kalau cost itu kita masukkan ke dalam bentuknya Euler, maka bentuknya menjadi seperti ini. Setengah, selalu ada setengahnya, dikalikan E, J pangkat. Nah, ini adalah yang di bagian frekuensinya. Nah, di sini. Yang menempel dengan T, 4T. Nah, ini kan 4T ya. Jadi yang 12 kalau kita kalikan kan cos 4T dikurangi 12. Nah, yang 12-nya kita tidak lihat di bagian Euler. Yang penting adalah yang 4T karena yang omega itu selalu menempel dengan T. Sedangkan yang tidak menempel dengan T itu adalah bagian fasa. Gitu. Dalam hubungan Euler itu tidak masuk. Jadi tidak ada di bagian fasanya, hanya bagian omeganya saja. J4T ditambah setengah E pangkat min J4T. Jadi ini adalah cos 4T. Yang cos 4T itu. Nah, yang berikutnya ini adalah yang cos 7T. Setengah E J7T ditambah setengah E min J7T. Nah, jadi kalau bentuknya cos, maka kita harus mengubah dulu dengan hubungan Euler menjadi bentuk eksponensial kompleks. Nah, kalau kita sudah punya eksponensial kompleks seperti ini, maka ya keluarannya kita balik lagi, tinggal dimasukkan, disubstitusikan ke yang sini. Nah, jadi ini baru nongol di sini yang 12-nya. Min J12, E pangkat J12. Nah, ini selalu berlawanan ya. Ini kan pasangannya gitu ya. Yang ini positif, ini adalah negatif, konjugatnya. Nah, ini juga sama. Jadi yang di sini adalah min, karena di sini adalah min ya, min 12. 4T min 12, berarti ini yang min J12. Maka pasangannya, konjugatnya adalah J12. Nah, ini juga sama. Seperti ini. Nah, kalau kita melihat satu bagian di sini, misalnya yang ini, maka kita akan melihat pasangan dari fungsi eigen dan juga nilai eigennya. Itu Hj4 dengan fungsi eigennya adalah E J pangkat 4T, yang ini. Memiliki nilai eigen adalah E pangkat min J12. Kita juga bisa lihat di sini, bahwa di sini adalah rasionya adalah 3. Atau kalau kita keluarkan J4-nya, ini menjadi 3S. Nah, substitusikan seperti yang tadi ya. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa sistemnya ini menyebabkan terjadinya pergeseran waktu sebesar 3. Oke, jadi ini sebenarnya bukan contoh perhitungan ya, tapi ini menjelaskan hubungan antara sinyal masukan, sinyal keluaran, dan juga respon dari sistem. Bahwa kalau sinyal masukannya seperti ini, sinyal keluarannya seperti ini, respon sistemnya seperti apa. Dan ini yang akan kita pelajari di materi-materi berikutnya tentang transformasi Fourier. Juga yang nanti akan kalian pelajari di kalau yang teknik kendali instrumentasi itu apa ya? Di sistem kendali. Nah, di sistem kendali pun sama, inti materinya seperti itu. Cuma dia lebih lebih dalamnya lagi atau lebih fokusnya pada kendali dari suatu sistem atau dari dari mesin seperti itu. Oke, materinya saya kira sampai di sini dulu, karena kalau dilanjutkan pasti lebih pusing lagi nanti kepala kalian. Jadi kita dikit-dikit saja. Oke, saya stop dulu.